Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 142 poin 110. Sahih? Masih ringkasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Ya, sekali lagi masih pembahasan ringkasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Poin 110, waqala Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan sungguh telah berlaku ucapan kami bagi hamba-hamba kami para rasul. Kalau lanjutan ayat berikutnya, innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata para ulama, Imam Bukhari membawakan bab ini untuk pembahasan isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala, tentang penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Seperti dalam ayat tadi, sabaqat kalimatuna, dan telah berlaku kalimatuna, kalamullah. Dan kata para ulama, kalamullah, kalimatullah ada dua, kauniyah wa syar'iyah. Yang berkaitan dengan kaun, yaitu makhluknya. Yang kedua yang syar'iyah, berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat asy-syar'i.
Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, walaqad sabaqat kalimatuna, telah berlaku ucapan kami bagi hamba-hamba kami yang al-mursalin, yang diutus, yaitu para rasul, bahwasanya mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamullah yang berkaitan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Antum jangan gagal paham, ya. Bukan berarti naudzubillah min dzalik kalamullah makhluk, bukan. Ini kalamullah yang berkaitan dengan selain, ya, syariat Allah. Seperti ketika Allah mentakdirkan makhluk-makhluknya, ya, ketika Allah mengatakan kun jadilah, ini adalah firman Allah, kun, kalamullah, yang itu berkaitan dengan penciptaan apa? Makhluk. Ini ada kaitan juga dengan sebelumnya, ya, bab sebelumnya, wa makana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi fahuwa maf'ulun makhluk. Apapun yang merupakan hasil dari perbuatan Allah, perintah Allah, penciptaannya dan pengadaannya, maka dia apa? Makhluk. Ketika Allah memerintahkan kun jadilah dengan firman-Nya tadi, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Paham ya? Kata-kata kun itu makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Paham dong? Adapun hasil dari kata-kata kun adalah apa? Makhluk. Paham? Nah, maka demikian di sini yang ada kaitan dengan kalamullah ada dua, ya. Kalimat kun tadi ketika Allah ingin menciptakan makhluk, jadilah makhluk. Ini kalamullah yang berkaitan dengan kaun. Paham? Selain dari syariat Allah. Adapun kalimatullah asyariyah ini berkaitan dengan syariat Allah. Al-Quran misalnya adalah kalamullah, ini berkaitan dengan apa? Ya, kalimat yang syar'iyah. Paham dong? Taib. Allah berfirman tadi, walaqad sabaqat kalimatuna, telah berlaku kalimat kami, yaitu di Lauhul Mahfuz, bahwasanya Allah pasti menolong para rasul-rasulnya. Kalau kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yaitu mansuruna bil hujjah. Para rasul itu senantiasa menang terhadap musuh-musuh mereka. Yang pertama dengan al-hujjah. Dengan apa? Al-hujjah al-ilmiyah. Itu nggak mungkin mereka bisa dikalahkan. Seperti contohnya yang masih hangat di hari-hari seperti ini, di hari raya Idul Adha, banyak khatib membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya, terutama di surat Al-An'am. Ayat-ayat yang ke-70-an sampai ke-80-an itu tentang bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan apa? Kaumnya. Cuma banyak para khatib yang gagal paham. Ya, sampai disimpulkan ayat itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim mencari apa? Hakikat Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan ana pernah dengar barusan juga, ya, ketika kita, ya, duduk mendengarkan khutbah Jumat seorang khatib, kelihatannya syiarnya tauhid, ya. Hari raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban itu ada syiar tauhid. Cuma kok melenceng kepada ucapan, buktinya Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Ya, maka sering kita sampaikan, jangan tertipu dengan slogan yang umum. Ya, istilah tauhid ini juga dipakai oleh kelompok-kelompok sesat. Seperti kelompok Mu'tazilah. Dalam salah satu 5 intisari pembahasan, ya, ajaran mereka adalah apa? At-tauhid. Apa makna tauhid indahum?
Nafyus sifat. Ini juga sama. Khatib ini mengatakan dalam hari raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, ada syiar tauhid, yaitu apa? Itu tadi. Ketika Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan, membawakan ayat-ayat na'udzubillahi min dzalik. Ini sebetulnya pelecehan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seorang nabi masih mencari hakikat apa? Tuhan. Padahal secara fitrah manusia, mereka sudah tahu, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, namun ayat tadi yang benar sebagaimana kata ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, itu ayat tentang dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau ingin menjadikan berhala-berhala itu sesembahan selain Allah? Sesungguhnya aku melihatmu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Ini sudah apa? Beliau bukan hanya paham tauhid, namun bahkan beliau memerangi lawannya tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Kemudian Allah kisahkan dialog beliau tadi. Ketika malam telah datang, beliau melihat bintang-bintang di langit. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah Rabbku. Ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Ini bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan, namun ini adalah apa? Dialog dengan kaum beliau. Kenapa kalian menyembah bintang-bintang yang ada di langit, sedangkan dia akan tenggelam? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, dan seterusnya. Kemudian di akhir kisah ini Allah mengatakan, tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasya. Itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ini dalil, ucapan-ucapan tadi itu dialog, bukan beliau mencari hakikat Tuhan. Paham ya? Namun sekali lagi itulah kesalahan fatal dari sebagian khutbah yang tidak membaca tafsir para ulama tentang tadi hujjah. Bahkan yang lebih parah lagi, ini salah satu pembeda antara dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu mereka punya keyakinan dari kisah tadi, dari kesalahpahaman, kegagalan paham tentang kisah Nabi Ibrahim tadi. Mereka punya akidah dan kaidah, awal wajibin alal mukallaf an-nadhar, bahwasanya kewajiban pertama atas seorang muslim itu merenung dulu, atau asyak. Bahkan mereka mengatakan al-qasad ilan nadhar, asyak, ragu dulu, Dan ini yang dipakai oleh dulu kelompok-kelompok pergerakan, sekitar tahun 90-an, masih kita SMA waktu itu, banyak gerakan-gerakan sesat yang mereka ketika membuat kayak training, terutama anak-anak SMA atau kuliah, mereka pakai kaidah ini. Mereka kelompok harokah pergerakan cuma didasari oleh ilmu kalam juga atau ahlil kalam. Apa training yang mereka lakukan? Mereka misalnya di malam hari matikan lampu, misalnya di kelas, pakai ruang kelas misalnya, dimatikan lampu kelas, kemudian mereka pura-pura melempar seperti Al-Quran itu. Artinya apa? Buat keraguan terhadap Al-Quran. Jangan beriman dulu. Paham ya? Buang semua keimanan. Karena apa? Kewajiban pertama itu merenung dulu, bukan bertauhid. Paham enggak? Mereka apa? Yang di training tadi itu disuruh ragu dulu tentang Islam, tentang keimanan. Jangan beriman dulu, ateis dulu, bersihkan dulu, kosongkan dulu. Paham? Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi mencari hakikat apa? Tuhan kata mereka. Antum bisa bayangkan seandainya mereka pas ragu ateis tadi lalu mati, gimana matinya? A'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya apa? Salah mentafsirkan ayat, gagal paham tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan itu ada, sekali lagi, itu adalah ajaran kelompok ahlil kalam. Awalu wajibin al mukallaf, kata mereka, an-nadhar, merenung dulu, ragu dulu. Paham dong? Padahal kalau dakwah salafiyah Ahlus Sunnah
ya mengatakan awal wajibin alal mukallaf at-tauhid. Itu yang pertama diwajibkan atas seorang hamba mengesahkan Allah dalam apa? Al-ibadah. Paham dong? Intinya kembali kepada pembahasan tadi, para anbiya wa rasul Allah tolong lewat al-hujjah. Ya. Lewat apa? Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, innallaha ya yang suruh ad-din bi amrain bil ilmi wal bayan wa sayfi was sinan. Allah menolong agama ini lewat dua hal. Lewat ilmu dan hujjah dan lewat pedang. Dan kata para ulama di atas Syekh Abdul Malik Ramadhani, kalau dengan ilmu wal bayan ini pasti gak mungkin mereka dikalahkan. Ya, namun kalau dengan pedang terkadang kalah, kadang apa? Menang. Ini menunjukkan apa pentingnya al-hujjah al-ilmiyah. Pentingnya apa? Hujjah apa? Al-ilmu. Ya. Para anbiya Allah tolong diantaranya dengan apa? Al-ilmi wal bayan. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-An'am tadi tentang kisah Nabi Ibrahim, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim dan kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ai bil ilmi. Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki dengan ilmu. Paham tuh? Ya, oleh karena itulah Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat masyhur ya Sittu Durar min Usuli Ahli Athar, beliau mencantumkan nailu su'dad bil ilmi, meraih kemuliaan dengan al ilmu, yaitu ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala apa? As-sahabah. Dan ini yang juga diwarisi oleh para ulama. Mereka apa? Menang dengan hujjah wal bayan. Nggak mungkin mereka bisa dikalahkan. Makanya nanti akan ada pembahasan tentang juga at-taifah al-mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqi. La yadurruhum man khalafahum. Wala man khadalahum. Hatta ya'ti amrullah wahum ala dhalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat mansurin, mereka ditolong oleh Allah. Sebagaimana para anbiya wa rasul. Karena taifah al-mansurah adalah pewaris para rasul. Mereka selalu menang dengan apa? Hujjah ilmiah. Ya. Kalau mungkin bisa kita perinci lagi, kajian mereka, tulisan mereka, postingan mereka senantiasa berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Bukan apa? Hasil rekayasa otak sendiri. Bukan min jaibi dari saku sendiri. Ya, namun apa? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang wajib dipahami setiap yang mengaku sebagai ahlus sunnah atau pengikut dakwah salafiyah. Yang harus betul-betul ditekankan al-ilmu. Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Postingannya jangan asbun, jangan ngawur. Demikian pula dengan ceramahnya. Harus sekali lagi qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Makanya ahli bidah tidak mungkin bisa mengalahkan hujjah ahlu sunnah. Mereka senantiasa apa? Keok istilahnya. Mereka tidak bisa membantah kecuali dengan caci makian, tuduhan-tuduhan, dusta. Ya, kalaupun mungkin zaman sekarang mungkin dengan somasi lah istilahnya. Ya, karena apa? Nggak punya hujjah. Ya, hujjahnya tadi. Makanya Syekh Walid dalam syarah usul as-sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah, syarah beliau Syekh Walid hafizallahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara ciri-ciri alil bid'ah isti'anatum bil wulad. Mereka sudah kalah hujjah dengan ahlus sunnah. Mereka apa? Menghasut pemimpin kaum muslimin. Ya, itu ya bid'atum istilahnya, senjata yang terakhir mereka. Kalau nggak menghasut ya orang-orang bawahan yang atasan. Ya, kalau nggak menghasut takmir, ya menghasut apa? Ya, yayasan dan seterusnya. Kalah hujjah, nggak punya hujjah, yang ada apa tadi? Provokasi. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun para anbiya, ya, para ulama, at-taifah al-mansurah,
mereka dohirin mansurin, yaitu bil hujjah, dengan hujjah-hujjah yang nyata. Paham Tom? Ya, ini sekedar tambahan dari pembahasan walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin, namun inti pembahasannya itsbatu sifatil kalam lillahi ta'ala. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan riwayat, di sini diringkas, hanya disebut sanad dan awal hadis. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash sami'tu Zaid ibn Wahab qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadisnya masyhur, insyaallah antum insyaallah sudah hafal. Betul enggak? Betul hafal enggak? Nah, coba yang hafal. Setoran hafalan. Bismillah. Naam, awal hadis Arba'in Nawawiyah. Masa Sahih Bukhari hafal Arba'in Nawawiyah enggak hafal? Taib. Ya, minimal murajaah lah, ya. Karena bil murajaah insyaallah lebih kuat untuk lebih menghafal, ya, sebagaimana Imam Bukhari ketika ditanya, ya, kenapa kok beliau sangat kuat hafalannya, kata beliau bikatsatin nadhar. Itu intinya dengan banyak murajaah. Ya, meskipun kelihatannya masa nggak hafal Arba'in Nawawiyah, namun perlu untuk di murajaah. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya sekali masyhur, inna ahadakum la ya'malu, atau inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan min dzalik tsumma yakunu mudghatan min dzalik. Intinya seseorang di antara kalian diciptakan dalam bentuk sperma 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya, segumpal daging menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Ketika sudah usia 120 hari, yursalu ilaihil malak, diutus apa? Malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, malaikat meniupkan ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian diperintah malaikat menulis apa? 4 catatan takdirnya. Ada sebagian mengatakan salah satu inti pembahasan hadis ini yaitu kata-kata yu'mar. Malaikat diperintahkan. Manil amir? Siapa yang memerintahkan? Allah. Dan Allah ketika memerintahkan dengan kaul, dengan apa? Ucapan. Meskipun ini agak apa? Mendalam sedikit pengambilan dalilnya. Paham? Ya. Namun intinya ada di situ juga. Kemudian diperintah malaikat mencatat 4 takdirnya. Diperintah mencatat ajal kematiannya, rezekinya, amal perbuatannya, syakyun au saidun. Kemudian fawalladzi nafsi biyadih, kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dzira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali alinar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya berbuat seperti perbuatan penghuni surga. Sampai antara dia dengan surga selangkah saja, sejengkal saja. Kemudian kata Rasul, ini inti pembahasan. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdir Allah mendahuluinya. Ya, takdir Allah di sini berkaitan juga dengan apa? Kalimatullah. Sebagaimana tadi, laqad sabaqat kalimatuna sabaqat. Ya, kalimat Allah, takdir Allah mendahului orang tersebut sehingga dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka dan dia pun masuk neraka. Naudzubillahi min su'il khatimah. Inti pembahasannya ada pada 2 kalimat tadi. Yu'mar, malaikat diperintah. Oleh siapa diperintah? Oleh Allah. Perintah Allah dengan apa? Dengan ucapannya. Ini ada kaitan dengan bab sebelumnya tadi. Wa amrihi. Allah ketika memerintahkan, itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan memerintahkan. Sifat Allah al-amr. Dan di antara amrullah dengan apa? Al-qaul, dengan ucapan. Di situ ada penetapan sifat perintah Allah, sifat kalamullah. Baik, lanjut.
Bab berikutnya 111. Wa qala babu qaulillah, bab tentang firman Allah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu, sesungguhnya ucapan kami ya apabila kami menghendaki sesuatu. Di sini ada penetapan dua sifat Allah, sifatul qaul al-kalam dan sifat al-iradah, kehendak Allah. Ini masih sebetulnya ada kaitan dengan poin 110 tadi tentang penetapan sifat kalamullah dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan riwayat qala haddatsana Syihab ibnu Abbad qala haddatsana Ibrahim ibnu Humaid an Ismail an Qais anil Mughirah ibni Syu'bah qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yazalu min ummati qaumun dhahirina 'alan nas hatta ya'tiyahum amrullah. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang nampak dalam riwayat di atas kebenaran, dalam riwayat mansurin. Makanya mereka disebut dengan istilah at-taifah al-mansurah. Kalau antum ditanya, apa bedanya taifah al-mansurah dengan al-firqah najiyah dan ahli sunnah? Nah, apa bedanya? Ajibu, jawab. Fahimtum sallallahu, paham enggak pertanyaannya? Baik, anak ulang lagi. Ya, yang jawab tadi ya diam dulu, yang lain ya. Apa bedanya at-taifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah? Atau dengan ahlu sunnah wal jamaah? Paham pertanyaannya? Taib, man yujib? Antum nyontek dari situ apa? Antum keyakinan sendiri? Taib. Jawabannya tidak ada perbedaan antara ahlu sunnah al-firqah najiyah dengan at-taifah al-mansurah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Di awal muqaddimah beliau, amma ba'du fahada i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati dan seterusnya. Kata beliau, inilah akidah al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah atau ifa al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Itu semuanya sinonim, sama. Ahli sunnah ya firqah najiyah ya taifah al-mansurah, ya dakwah salafiyah, ya ahlul athar, ya ashabul hadis. Ya, ini nama-nama yang beda ya. Kosakatanya, kata-katanya namun satu makna, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Paham dong? Perlu diulang lagi enggak pertanyaannya? Taib. Taifah al-mansurah, mereka adalah ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka berpegang teguh dengan makana alaihi Rasul wa ashabuhu. Dan mereka apa tadi sudah kita sampaikan, nampak di atas kebenaran. Mereka selalu ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan apa? Hujjah. Ya. Makanya kalau mengaku ahlu sunnah, pengikut dakwah salafiyah, harus kuat hujahnya. Ya, harus kuat ilmunya. Qala Allah wa qala Rasul. Ya, tidak asbun. Apalagi di dunia maya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti ahli al-bidah tadi. Kalah hujjah kemudian apa? Menghasut penguasa atau yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah selalu mansurina bil hujjah. Namun inti pembahasan dari hadis taifah mansurah ini yaitu pada sabda Rasul, hatta ya'tiyahum amrullah. Sampai datangnya apa?
amrullah, perintah Allah. Yaitu sebagian ulama mengatakan dengan Allah memerintahkan angin yang tidak menyentuh hati orang mukmin kecuali akan mewafatkannya. Sebagaimana dalam penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya maksud amrullah diantaranya adalah Allah mengutus angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah Taifah Al-Mansurah tidak ada lagi, bahkan semua orang beriman akan wafat. Yang tinggal di muka bumi hanyalah syirarul khalqi, manusia yang paling jelek, yaitu orang-orang kafir. Dan pada merekalah, di atas merekalah Allah tegakkan hari kiamat. Jadi inti pembahasannya dalam kata-kata apa? Amrullah, perintah Allah dengan kalamullah. Kalamullah sifat Allah, perintah Allah juga apa? Sifat Allah. Kemudian kembali kepada poin 109, bedakan antara perintah Allah, kalamullah, perbuatan Allah dengan hasil dari perbuatan Allah ataupun perintah Allah. Angin yang diutus itu makhluk bukan? Makhluk, sedangkan perintah Allah kepada angin untuk mewafatkan orang beriman itu adalah apa? Sifat Allah. Paham toh? Kemudian warawa hadis Muawiyah fi dzalik aidan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Muawiyah yang juga intinya berkaitan dengan At-Taifah Al-Mansurah. Nanti akan kalau antum baca lengkapnya ada tambahan seperti yang sudah masyhur, yaitu la yadurruhum man khalafahum, atau riwayatnya la yadurruhum man kadzdzabahum au khadalahum. Tidak mencelakakan mereka orang yang mendustakan mereka. Dalam riwayat yang menyelisih mereka. Meskipun mayoritas menyelisih mereka, namun Taifah Mansurah tetap tegar di atas apa? Kebenaran. Tidak mencela-menceli. Terutama dalam babul akidah. Dan terutama dalam bab menyikapi pemimpin kaum muslimin nggak ikut arus. Arus manusia menyerang, mencela pemimpin ikut-ikutan. Na'udzubillah min dzalik. Tetap tegar di atas al-haq, di atas makan ala Rasul wa ashabu. Ini namanya apa? Dhahirin, qaimin, mansurin dengan al-hujjah. Tetap tegar di atas kebenaran. La yadurruhum, tidak mencelakakan mereka orang yang mendustakan mereka, yang menyelisih mereka. Meskipun yang menyelisih mayoritas, selama mereka di atas apa? Kebenaran. Qulil haqqa walau murran, katakan yang hak meskipun apa? Pahit rasanya. Bahkan kata Rasul wala man khadalahum, meskipun apa? Ada orang-orang yang mencampakkan mereka. Kata para ulama, kata-kata khadalahum ay minad dakhil, dari orang dalam sendiri. Meskipun apa? Mungkin sama-sama paham tauhid, paham masalah akidah Ahlussunnah. Cuma ketika Taifah Al-Mansurah misalnya membantah orang yang menyimpang, kemudian dibully. Wah, terlalu keras, ini radikal, sedikit-sedikit membantah. Wala man khadalahum, tidak peduli. Meskipun apa? Mereka apa? Khadalahum. Ini dari apa? Dari orang luar dan dari orang dalam juga. Paham dong? Itu sifat Taifah Al-Mansurah. Mereka selalu tegak di atas al-hujjah. Meskipun dari luar, dari dalam terus menyerang dan sebagainya. La yadurruhum hatta yatiyahum amrullah. Itu kalau riwayat Muawiyah ada beberapa redaksi tambahannya. Namun intinya sama, yaitu hatta yatiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah. Taib lanjut poin 112. Wa qala babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Katakan wahai Nabi Muhammad, seandainya lautan itu sebagai tinta, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru, akan habis apa? Lautan tersebut. Sedangkan kalimat Allah tidak apa?
tidak habis. Coba antum baca ayat lengkapnya. Baik, intinya dalam kata-kata li kalimati rabbi ada penetapan sifat kalamullah, kalimatullah, dan kalimatullah sifat Allah, bukan apa? Makhluk. Makanya Rasul mengatakan, mengajarkan zikir, a'udzu bi kalimatillahi at-tamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Seandainya kalimat Allah makhluk, naudzubillah min dzalik. Ini perbuatan apa? Syirik, berlindung dengan apa? Makhluk. Kemudian la nafidal bahr, akan habis apa? Ya, tinta lautan tersebut, sedangkan kalimat Allah tidak akan pernah apa? Habis. Ini menunjukkan kalimat Allah sifat Allah dan bukan apa? Makhluk. Kalau makhluk akan habis, akan musnah. Sedangkan kalimat Allah itu sifat Allah tidak akan apa? Pernah habis. Itu intinya. Sama dengan ayat yang juga surat Luqman, walau annama fil ardi min syarrit aqlamun, dan seterusnya. Intinya ada pembahasan tentang kalimat Allah. Kita lanjutkan. Warawa haditsa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu, beliau bersabda, takaffalallah liman jahada fi sabilihi. Ini kalau mau diteruskan ya hadisnya, la yukhriju illal jihad fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi an yudkhilahu al jannah ila akhiril hadis. Kalau dipotong sampai sini nggak ketemu inti pembahasannya ya. Abi Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah menjamin bagi yang berjihad di jalannya, tidaklah yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali jihad di jalan Allah, wa tasdiqu kalimati, dan tidaklah yang mengeluarkan itu dari rumahnya kecuali karena apa? Tasdiqu kalimat. Ini intinya, karena membenarkan apa? Kalimat Allah. Ya, di antara kalimat Allah itu dalam Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan jihad di jalan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabili, dan seterusnya. Intinya ada kata-kata orang itu dijamin masuk surga oleh Allah kalau berjihad dengan niatan membenarkan kalimat Allah. Intinya apa? Tasdiqu kalimatihi. Ya, kalau antum mau tambahkan la yukhrijuhu illal jihad fi sabilihi. La yukhrijuhu illal jihad fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi. La yukhrijuhu illal jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi. Kalau mau ditambahkan lagi, bi an yudkhilahu al jannah, bi an yudkhilahu al jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Taib, faham tom? Inti pembahasan 3 bab ini sama penetapan sifat kalamullah, ya, penetapan sifat kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah, bukan makhluk. Baik, lanjut poin berikutnya 113. Waqal babu qaulihi tu'til mulka man tasya. Bab tentang firman Allah, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ini surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, rajanya diraja, engkau memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Inti pembahasannya penetapan sifat masyiatullah, kehendak Allah. Cuma di antara faedah tambahan ayat ini, yaitu seorang muslim muslimah wajib senantiasa bertawakal kepada Allah. Allah yang bisa memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan yang menghinakan orang yang dia kehendaki. Maka antum jangan stres frustasi kalau ada yang menghina antum,
Ya, karena apa? Yang bisa menghinakan manusia hanyalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, mereka dihina oleh orang-orang kafir dari kaum mereka. Namun Allah yang memuliakan apa? Para anbiya wa rasul. Maka apa? Allah tadi, laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Mereka manusia-manusia yang mulia meskipun dihinakan oleh siapa? Kaum mereka. Ya, yang bisa menghinakan, yang bisa memuliakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sebetulnya kalau antum baca kitab Tauhid Sahih Bukhari bab ini, judulnya itu sebetulnya Babun fil masyiati wal iradah. Cuma ini tadi yang kita baca ini ringkasan dari al-muallif Imam Ibnu Al-Bannah. Kalau bab Imam Bukhari sendiri babnya itu langsung bab fil masyi'a wal iradah, bab tentang kehendak Allah. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dalam surat Takwir ayat yang terakhir, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ini inti pembahasannya penetapan sifat al-masyi'ah, kehendak Allah. Dan sekaligus membantah dua kelompok sesat kalau dalam pembahasan ayat tadi. Kelompok Al-Qadariyah yang mereka menafikan kehendak Allah. Kata mereka manusia itu berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Sedangkan kelompok Al-Jabariyah mengatakan manusia itu nggak punya kehendak, mereka dipaksa. Ini menafikan kehendak Allah, ini menafikan kehendak manusia. Allah membantah dengan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Artinya manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak apa? Di bawah kehendak Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ahlussunnah menetapkan dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak apa? Allah. Paham? Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Taib, anak tanya. Qadariyah menafikan kehendak siapa? Kehendak Allah. Kelompok Jabariyah menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah menetapkan kehendak apa? Dua-duanya, kehendak Allah dan kehendak manusia. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kita innamal a'malu bin niat. Antum datang ke sini tiba-tiba datang tanpa ada kehendak sebelumnya, tanpa ada niat, ujuk-ujuk sampai di sini. Ada enggak? Angkat tangan kalau ada. Kita kasih hadiah. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya Imam Al-Bukhari membawakan bab ini untuk menetapkan sifat masyiatullah. Yaitu inti pembahasannya masih berkaitan dengan sifat Allah. Cuma tadi ada kaitan juga dengan bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah dan juga kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Qadariyah menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia itu yang berkehendak, mereka yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, tidak ada kehendak Allah sama sekali. Alias kehendak manusia itu mengalahkan kehendak Allah, itu intinya. Makanya dulu ada kisah, insya Allah sudah sering kita sampaikan juga, orang Arab Badui pernah tertimpa musibah, dicuri untanya. Kemudian dia datang ke majelisnya seorang tokoh kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Namanya Amr bin Ubaid, istilahnya minta didoakan agar untanya itu dikembalikan. Datanglah dia kepada tokohnya kelompok Al-Qadariyah Mu'tazilah yang menafikan apa tadi? Menafikan apa? Kehendak Allah. Kemudian ini kayak Pak Mudin lah dimintai doa, Kata Amr bin Ubaid, ya Allah, orang ini dicuri untanya, sedangkan engkau tidak menghendaki dicuri untanya. Maka ya Allah, kembalikanlah untanya. Orang Arab Badui dengan fitrahnya, karena masih alal fitrah, masih polos, dia tahu ucapannya ini batil.
Maka kata sang Arab Badui, la hajatali fi du'aik. Aku nggak butuh doamu. Kalau orang sebagian yang mengatakan ini kalam fadhi, ucapan nggak ada faedahnya, doa yang nggak ada faedahnya. Kenapa ditanya orang Arab Badui, kenapa kok inti nggak butuh doa? Amr bin Ubaid, pada awalnya engkau minta apa? Tanya, kata Arab Badui, kalau dia mengatakan ya Allah, dicuri untaku sedangkan engkau tidak berkehendak. Seandainya Allah berkehendak dikembalikan, namun pencuri nggak mau mengembalikan. Nggak ada faedah. Paham nggak? Ya, perlu diulangi nggak? Kalau ngantuk sedikit nggak paham. Anak ulangi lagi. Amr bin Ubaid, tokoh kelompok Qadariyah, ketika dimintai doa orang Arab Badui yang dicuri untanya, sang tokoh Qadariyah ini maunya tadi kaidah keyakinan, akidah sesat, Allah tidak menghendaki perbuatan apa? Hamba. Hamba itulah yang menghendaki perbuatannya, yang menciptakan perbuatannya. Amr bin Ubaid mengatakan, ya Allah, si fulan ini dicuri untanya. Sedangkan engkau tidak berkehendak untuk dicuri apa? Untanya. Namun tetap dicuri. Maka ya Allah, kembalikan untanya. Sang Arab Badui dengan fitrahnya, paham ucapan ini batil. Maka dia mengatakan, aku nggak butuh doamu. Ketika ditanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Iya, kalau dia mengatakan, ya Allah, untaku dicuri, namun engkau sebetulnya nggak berkehendak, namun tetap dicuri juga. Namun seandainya Allah menghendaki dikembalikan, sedangkan manusia nggak mau mengembalikan, nggak ada faedahnya. Paham nggak? Nah, paham nggak paham? Itulah yang bisa disampaikan. Baik. Nah, makanya lanjutannya berkaitan dengan doa tadi ini. Qala haddatsana Musaddad. Siapa yang hafal? Ini sekedar intermezzo lah sudah. Nama lengkapnya Musaddad. Ini nama yang unik sebetulnya. Nama lengkapnya. Siapa yang hafal? Yang pernah kita sampaikan. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawid dan seterusnya. Ini dimulai dengan apa? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal dan seterusnya. Ada uniknya. Nah, ini gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Abu Dawud dan seterusnya. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, "Idza da'autumullaha fa'zimu fid du'a." Apabila kalian berdoa kepada Allah, maka harus ada rasa yakin dalam doa diterima oleh Allah Ta'ala, atau husnudzan diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Wala yakulanna ahadukum in syi'ta fa'atini. Jangan mengatakan dalam doanya, ya Allah, berikan aku jika engkau berkehendak. Ini salah satu penghalang dikabulkannya doa. Tidak adanya keyakinan atau husnudzan. Kayaknya apa? Enggak butuh. Paham ya? In syi'ta fa'atin, ya Allah jika engkau berkehendak berikanlah. Ini mirip dengan tadi doanya siapa? Meskipun di sini ada tetap penetapan sifat masyiatullah. Cuma kayaknya enggak butuh dengan apa? Dikabulkannya doanya. Namun intinya ada kata-kata insyita. Ini penetapan sifat masyiatullah. Paham ya? Namun intinya selain ini ada larangan ketika doa mengatakan ya Allah jika engkau berkehendak maka apa? Kabulkanlah. Maka dari sini pula terkadang mungkin ada juga zallat tulisan. Terkadang ini sering kita dapati. Semoga misalnya kita mengatakan kepada sang bujangan, semoga ente cepat menikah. Ini kan doa. Dijawab insya. Ini keliru, padahal apa? Yang layak dijawab dengan kata-kata apa? Amin. Bukan apa? Insya Allah. Ini doa. Paham ya? Lain dengan sabda Rasul. Tahurun
insya Allah itu bukan min babil doa, kata ulama, min babil khabar. Bahwasanya penyakit itu menghapuskan apa? Dosa, insya Allah itu khabar. Paham? Ya. Penyakit menghapuskan dosa dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka jangan salah paham. Buktinya itu tauhid insya Allah itu bukan doa min babi apa? Al khabar. Paham? Ya. Maka kalau berdoa tadi, demikian pula jika didoakan, jangan mengatakan insya Allah. Namun apa? Amin. Dengan apa? Fa'zim fid doa. Fa innallaha la mustakriha lahu. Karena Allah tidak ada yang memaksa baginya. Kemudian ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Mumpung masih ada 2 menit, masih berharga waktu 2 menit ini. Taib, tambah sedikit lagi. Warawah hadisa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala matsalul mu'min kamasalil khama fi zara. Ini hadis-hadis yang setelahnya juga perlu dibacakan lengkapnya karena intinya di lengkapnya, bukan yang dipotong oleh Imam Ibnu Al-Banna. Ini kita mau ambilkan yang lengkapnya. Kata Rasulullah SAW, masal mu'min kamasil khamati zara yafi'u waraku min haitsu atatha arri tukafi'uha. Perumpamaan orang mukmin itu seperti benih tanaman yang baru tumbuh, yang kalau ditiup oleh angin dia apa? Bergerak-gerak ke kanan ke kiri. Fa'idha sakanat i'tadalat. Kalau anginnya sudah berhenti, dia apa? Kembali tegak lurus lagi. Wa kadzalikal mu'min yukaffa'u bil bala. Demikian pula orang mukmin itu ada ujian dan cobaan. Ini perumpamaan orang mukmin, tidak ada yang selamat dari ujian dan cobaan. Seperti apa? Ya, tanaman yang baru lahir tadi, ya. Namun apa? Dia tetap tegar meskipun banyak ujian. Namun masalul kafir kama salil arzati samma'a mu'tadilah. Namun perumpamaan orang kafir atau orang munafik, orang fajir itu wallahu alam seperti pohon pinus tegak, ya. Dia sama mu'tadilah, tetap lurus, nggak ada ujiannya. Paham ya? Ya, kalau ada angin nggak terlalu kencang, dia apa? Betul nggak? Ya. Nah, hatta yaksimahallah idasya, sampai Allah yang membinasakannya idasya, jika Allah berkehendak. Inti pembahasannya dalam kata-kata apa? Idasya, penetapan masyiatullah. Cuma ada tambahan faedah, yaitu tadi orang mukmin pasti ada ujian. Namun yakinilah innamal usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Ya, adapun orang kafir kadang apa? Lurus hidupnya, rezekinya masya Allah tambah terus. Namun pada akhirnya apa? Allah binasakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.